membesarkan hati keluarga almarhum. Mudah-mudahan diberi kesabaran Allah SWT di bidang almarhumah, diterima ilmu Islamnya, juga diampuni saudara-saudara. Amin. Salat dan salam sanjungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada atba'ut tabi'in yang mengikuti jejak langkahnya, juga insyaallah kepada kita sekalian sebagai umat ikutnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang hormati tuan rumah Bapak Haji Diat beserta keluarga besarnya. Yang hormati Bapak Ketua Yayasan Tunas Assalam Bahagia. Tunas Bahagia ya. Assalam Tunas Bahagia. Balik. Ya baru saja ya, padahal ini sudah cepat. Yang kami hormati Bapak Ketua RW beserta jajarannya, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua DKM. Kebetulan katanya Bapak Haji Hasan sedang sholat sehat ya. Mudah-mudahan kita doakan segera sembuh kembali insyaallah. Yang juga kami hormati ibu-ibu sekalian yang bisa hadir, Ibu Hajah luar biasa, sangat semangat kelihatan paling depan. Subhanallah ya. Mudah-mudahan diberkahi Allah SWT. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bicara masalah kematian ibu sekalian, kematian itu adalah sesuatu yang mutlak akan terjadi atau akan menimpa kita semuanya. Kebetulan Allah SWT lebih sayang kepada almarhumah Ibu Hajah Eti Sumaryati bin Wiratmaja, sudah dipanggil Allah SWT lebih duluan. Maka giliran kita berikutnya insyaallah ya. Karena kematian itu adalah sesuatu hak. Fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka ketika kematian sudah datang, maka tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nanti belum siap, tidak bisa. Kata Nabi, al-mautu ghaibun, mati itu adalah, kematian itu adalah rahasia. Jangankan kita, para nabi saja tidak tahu kematian itu akan terjadi kapan dan di mana. Untuk itu kata Rasul, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian, dan paling penting adalah selalu menyiapkan diri untuk bakal kematian. Itu yang paling penting. Maka sudah sejauh mana bekal kita untuk menghadapi kematian? Maka kematian itu adalah nasihat, kata Rasulullah SAW. Kematian demi kematian adalah sebuah nasihat. Maka nasihat yang paling mujarab bagi kita adalah kematian. Ma'asyiral muslimin dari Allah SWT, maka ada kewajiban seorang keluarga, terutama anak. Maka kata Rasul dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalathin. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladun shalih yad'ulah." Jadi ada 3 amalan yang tidak akan terputus, kata Rasulullah SAW, ketika kita sedang meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah almarhum wal marhumah ketika masih hidup. Maka kita sebagai orang yang masih hidup punya bekal atau punya nasihat, maka perbanyak sedekah. Maka salah satu penyesalan bagi orang-orang yang sudah menyesal ketika meninggal dunia, di antaranya salah satunya adalah orang yang menyesal ketika sudah menghadap Allah, punya kesempatan bersedekah, dia tidak bersedekah. Bagaimana tidak? Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali ambatin sab'at sanabila fi kulli mi'atu habah. Jadi perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, bagaikan menanam 1 biji yang tumbuh 7 batang, dan 7 batang tumbuh 1 batangnya 100 biji, maka dikalikan menjadi 700. Begitu berlipat ganda orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia meninggal, ketika di dunia dia bakhil, pelit, dia punya kemampuan untuk berinfak, tapi tidak berinfak.
maka dia akan menyesal ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum penyesalan terjadi, maka mari kita ketika punya kelegaan, punya keluasan rezeki, berinfaklah, perbanyak berinfak supaya kita tidak menyesal ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amalan yang yang kedua adalah selain bersedekah, berinfak, yang kedua adalah amal yang baik. Idza mata Adam in qata mali masalatin suatu dari au ilmin intafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang ketika masih hidup almarhum wal marhumah itu mengajarkan kepada anak-anaknya, mengajarkan kepada cucu-cucunya, mungkin kepada orang lain, ilmu yang bermanfaat. Maka ketika ilmu itu diajarkan atau dipergunakan, diamalkan oleh orang yang diajarkan, maka akan ada investasi ngalir. Walaupun sudah meninggal dunia, maka itulah investasi yang sesungguhnya. Amalan yang tidak akan terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Almarhumah mungkin sering sekali, saya yakin, mengajarkan kepada anak-anaknya, putra-putrinya, untuk berbuat baik, mengajarkan mengaji, mengajarkan beramal soleh dan lain sebagainya. Maka itulah yang akan mengalir ke almarhumah. Maka salah satu kewajiban sebagai anak kepada orang tua adalah mendoakan tadi. Yang ketiga adalah wawal musolihadullah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Nih, saya titip kepada putra almarhum. Doakan selalu. Paling tidak selesai sholat wajib itu yang sudah populer doanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku yang telah mengurusiku semenjak kecil sampai sekarang ini. Maka doa itu doa yang paling mustajab, doa yang memang paling tidak doa itu yang harus diungkapkan setiap setelah sholat. Bukan hanya bagi keluarga almarhum saja, tapi bagi kita sebagai orang yang masih ada, kewajiban kepada orang tua yang sudah tidak ada mendoakan. Ma'asyiral muslimin yang betul yang dimaksud Rasulullah Taala. Penyesalan yang kedua setelah pertama tadi tentang berinfak, penyesalan kedua ketika kita sudah meninggal dunia adalah digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kunna nas'au aw na'tilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ada satu neraka dari 7 nama neraka itu yang namanya neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu dihususkan bagi orang-orang yang ketika di dunia dia sering mendengarkan nasihat kebaikan, tapi dia tidak mengindahkan nasihat itu. Apa kata seseorang itu ketika di hadapan Allah? Ketika menghadap Allah lalu dia berteriak-teriak. Lau kunna, kata dia, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu, kata dia, seandainya dulu aku mendengarkan aw naqilu dan aku berpikir ma kunna fi ashabis sa'ir, hari ini aku tidak akan masuk kepada golongan orang-orang yang masuk ke neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu khusus bagi orang-orang yang dulu ketika dunianya sering mendapatkan nasihat, kalau anak dari orang tuanya, kalau para jamaah dari guru-gurunya. Dia sering mendengarkan nasihat, sering ngaji, tapi ngaji hanya sebatas ngaji, tidak diamalkan apa yang sudah dia dengarkan. Nah, itu akan terbukti nanti di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 10 disebutkan, lau kunna nasma'u, dia akan berteriak-teriak, dulu aku kalau mendengarkan nasihat guruku, aku tidak akan masuk kepada golongan orang-orang yang menghuni neraka sa'ir. Untuk itu nasihat kematian ini adalah bagian daripada nasihat untuk kita semuanya. Saya bertakdir mengingatkan bagi saya pribadi, kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, terutama ibadah yang paling pokok yang sering saya sampaikan, ibadah sholat. Maka ibadah sholat ibadah yang paling pokok yang jangan sampai disia-siakan, jangan sampai diabaikan. Maka kata Rasulullah, kalau sholatnya baik maka akan baik seluruh amal ibadahnya. Kalau sholatnya buruk, jangan harap ibadah yang lain akan menjadi baik.
Jadi seluruh amal ibadah itu sholat tertumpuknya. Maka perbaiki sholat kita. Mari kita perbaiki sholat kita, supaya kita termasuk orang-orang yang selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira tidak panjang lebar yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini bagian dari bertakbir, bukan kultum. Ya. Kalau kultum itu harus ustadz yang berkompeten. Saya hanya sekedar mengisi aja permintaan dari keluarga almarhum Pak Haji. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak Haji. Hanya segitu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rangkaian acara dimulai dari pembacaan surat Yasin, kemudian kalimat-kalimat thayyibah, tahlil, tahmid,